Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap tidak lupa doa saya buat kalian semua ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani maupun rohani, dan diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang halal barokah. Juga diberikan solusi ya, ketika mungkin kalian ada masalah, diberikan solusi, baik itu masalahnya itu secara nyata maupun secara samar ya. Itu harapan saya, terutama wabil khusus buat yang sudah subscribe, buat yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru. Saya mulai ya, tepatnya terhitung mulai sekarang ya, bisa dikatakan sudah memasuki bulan Asyura ya, ataupun kalau di dalam Islam itu ya tahun baru Hijriah ataupun 1 Muharram, akan seperti itu ya. Nanti saya akan menarik tema ya, karena semalam saya sudah saya sudah mengotak-atik ya. Ya sekali lagi, karena semalam itu kan ada malam tirakatan dan saya sudah mengotak-atik ya. Dalam arti mengotak-atik itu gini. Memang saya sengaja semalam itu sembari adanya suatu tirakat, saya mencoba untuk menghitung ya. Kira-kira saya mencoba untuk menghitung weton mana sajakah ya, nanti ada 6 weton ya. Ternyata setelah saya hitung ya, itu nanti ada 6 weton ya, yang dimana 6 weton ini akan diincar ya. Sekali lagi, 6 weton ini akan diincar ya, sama suatu kerezekian yang besar ya. Sekali lagi, 6 weton ini akan diincar dengan suatu kerezekian yang besar, artinya akan didatangi suatu kerezekian yang besar ya. Selama memasuki di bulan Suro sampai pertengahan bulan Asyura ya sobat ya. Sekali lagi, mulai awal Suro ya sampai terhitung di pertengahan ya. Kalau menurut kalender yang biasa itu ya jelas mulai tanggal 1 sampai tanggal 5 sampai tanggal 15. Nah, begitu juga yang saya maksud hitungan tanggal 1 Suro ini sampai ya pertengahan, ya bisa dikatakan ya 15 hari ke depan lah. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami ya. Ketika kalian bingung yang dimaksud Mas Dani itu apa sih, kok ada istilah mengotak-atik ya di dalam bulan Syuro, terus diincar masalah rezeki yang sangat geden ataupun sangat besar. Nah, silakan ditonton sobat ya, disimak ya sampai habis, jangan di skip agar tidak terjadi salah paham ya. Tetap poin saya yang terakhir, saya selalu mengatakan apapun readingan saya ataupun uploadan saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading, artinya energinya luas mengacak. Nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tarik ataupun yang saya prediksikan ya, itu masalah weton ya. Sekali lagi, itu masalah weton ya. Jadi ketika memang ada tepat, ada resonate ya, syukur alhamdulillah sobat. Nah, kan seperti itu ya. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonate ya, jangan kecewa, harap dimaklumi ya. Karena ini kan sekali lagi bersifat general reading, artinya luas dan mengacak. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya, silakan konsul secara pribadi, karena dengan demikian saya bisa tahu nama kalian dan sedikit info, dan itulah yang akan saya fokuskan sehingga kalian yang konsul bisa mendapatkan suatu jawaban yang lebih akurat. Oke sobat ya, sekarang saya akan langsung ya mencoba untuk menarik clue-nya dulu seperti biasa. Silakan disimak baik-baik. Langsung saja saya akan menarik untuk clue-nya dulu. Sekali lagi ya, mohon maaf ya jika di luar terlalu mungkin suaranya masuk ya, karena memang ya biasalah acara di kampung itu kan ada yang meramaikan 17 Agustus ya, istilahnya itu lomba-lomba lah ya. Mohon maaf jika sampai masuk ya, ya syukur-syukur tidak terlalu besar masuknya ke mikrofon saya ya. Oke sobat ya, langsung saya tarik dulu untuk masalah clue-nya ya.
Karena saya tadi sudah mengatakan kalau masalah weton itu sudah saya otak-atik dan sudah saya catat sobat. Ini catatannya ada di bawah saya. Nanti akan saya jelaskan ya. Karena kalau saya menghafal, mengingat lupa karena ada 6 weton gitu loh ya. Makanya saya lebih baik saya menghitung ya. Maksud saya itu saya hitung plus secara terawangan, makanya sudah saya pastikan ya. Sudah saya pastikan, sudah kayak saya kunci, nanti 6 weton inilah yang akan mendapatkan suatu diincar rezeki. Kira-kira seperti itu ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk clue-nya dulu. Oke sobat ya, saya sudah menarik untuk clue-nya dulu. Ini ada 6 clue ya. Langsung saja ya, kita kita buka untuk clue yang pertama dulu. Di sini ada muncul kartu The Devil ya. Ini ada muncul kartu The Devil, ini energinya siapa ya? Ya. Ini kalau saya tangkap ya, untuk kalian yang sudah ketarik energinya di clue yang pertama ini, bisa dikatakan orang ini selalu mendapatkan apa ya, suatu sengkolo ya, kata orang Jawa, selalu mendapatkan sebuah kesialan ya. Itu kalau saya tangkap sih, kalau saya mengatakan selalu mendapatkan sengkolo ataupun selalu mendapatkan kesialan, itu bisa dikatakan apa ya, bukan murni gitu loh sobat, bukan murni dari Sang Maha Kuasa, tetapi akibat dari campur tangan orang yang usil ataupun orang yang toksik ya, yang iri hati sama kalian sehingga mengerjain kalian gitu loh, sehingga orang tersebut itu suka melihat kalian sengsara ya, terutama di faktor keuangan dan asmara di sini. Ini jelas ya, terutama di faktor asmara dan keuangan. Dia itu suka gitu loh. Makanya saya mendapatkan suatu petunjuk barusan, selalu saja dia dirugikan ataupun selalu tidak adanya suatu keberuntungan. Nah, kalau istilah orang Jawa ya berarti adanya suatu penutupan juga gitu loh. Dan itu harus harus adanya suatu eh, pembersihan lah, kira-kira seperti itu. Ya. Adanya suatu penetralan. Oke ya, ini untuk clue yang pertama, benar-benar orang ini bisa dikatakan sangat-sangat kesulitan kalau saya tangkap energinya, biarpun dia selalu bekerja keras ya, seakan-akan ada suatu kebuntuan di sini, seakan-akan ada suatu ketidakberuntungan lah, intinya di situ. Jadi selalu dirugikan orang ini. Ya, semoga saja nanti weton orang tersebut akan terbantukan ya gitu loh ya. Oke, kita lanjut untuk clue yang kedua ya. Di sini ada 7 ya, seseorang memandang tumbuhan 7 koin ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini, bisa dikatakan orang ini selalu adanya suatu berjuang ya itu loh. Ya, kalau masalah perjuangan ataupun berjuang keras, dia memang seperti itu orangnya. Cuman terkadang terkadang dia itu
sedikit selalu mempunyai rasa was-was di sini sahabat gitu loh. Jadi bisa dikatakan mudah apa ya, mudah mikir lah. Jadi tipenya itu pemikir dia gitu loh. Misal dia sudah bekerja keras tetapi kok masih belum bisa memenuhi target. Nah, itu terkadang dia mikir gitu loh. Dia pikirin itu gitu loh. Kadang dia merenung ya, gitu loh. Jadi seakan-akan memang apa ya? Memang itu yang harus dikerjakan itu seharusnya cocok sama saya, tetapi kok sering tidak adanya kecocokan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi orang ini terkadang mempunyai prinsip yang seperti yang saya katakan gitu loh. Makanya selalu banyak renungan dan dia juga selalu dihantam banyak ujian di sini. Karakternya sih bagus ya orang ini gitu loh. Bisa dikatakan apa ya? Bisa dikatakan penolong ya. Cuman kalau masalah mikir ya, dia masalah merenung ya memang sudah menjadi apa ya, karakter mungkin seperti itu dia. Memang orang ini memang pemikir kalau saya menangkap dari sosok energinya. Iya, nanti akan saya jelaskan sobat ya. Saya buka clue-nya dulu ya, biar nanti saya membacanya itu kan sudah saya catat itu. Nah, biar nanti enak saya membacanya sekalian ya. Oke, untuk clue yang nomor 2, maaf, 1, 2, 3. Ini clue yang nomor 3 ya. Di kartu utama kalian muncul The Lover ya. Ini kalau saya tangkap energi kalian selalu dinaungi dengan rasa kasih sayang yang tinggi di sini ya. Bisa dikatakan ini sosok apa ya, sosok pengertian dan sosok penyabar juga gitu loh. Ya. Jadi bisa dikatakan dia tidak mau cuek ketika mungkin ada orang yang susah ya. Dia selalu ingin berbagi. Dia selalu ingin berbagi dan selalu ingin apa ya? Dia itu selalu ingin berbagi dan selalu ingin menyingkronkan sobat. Baik itu hati maksud saya itu baik dengan pasangan maupun dengan teman dekatnya ataupun orang-orang sekitarnya. Jadi dia itu bisa menyingkronkan lah gitu loh. Jadi dia tidak mau timbul adanya suatu gesekan ataupun nanti timbul suatu apa ya, suatu problem atau suatu masalah. Dia tidak mau seperti itu. Nah, dia bisa mencocokkan lah ya dimanapun dia tinggal ini kelihatannya. Terus di clue yang keempat ya, di sini ada The Emperor. Ya. Bisa dikatakan orang ini sosoknya bisa untuk dijadikan pemimpin sih ya. Untuk dijadikan pemimpin itu bisa ya. Kalau bekerja ya mungkin cocoknya di guru ataupun apa ya, Pak Ustadz lah, kira-kira seperti itu ya orang ini. Karena apa? Karena dia mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi dan selalu berpikir ya bagaimana langkah ke depannya dan selalu menyusun rencana, menyusun strategi agar bagaimana kehidupan di masa yang selanjutnya dia bisa baik lagi, ya bisa stabil lagi. Itu yang dia pikirkan. Makanya saya tadi mengatakan kalau menjadi seorang pemimpin dia cocok karena tipikalnya juga apa ya, bisa mengayomi lah, bisa mengayomi orang-orang yang di bawahnya, kira-kira seperti itu. Saya buka semua langsung clue-nya ya. Untuk clue yang kelima, di sini ada Ace of One, ya, ada tangan keluar dari awan memegang tongkat ini. Ini kalau saya tangkap ya secara energi bisa dikatakan orang ini apa ya, selalu adanya suatu kreativitas orang ini. Gitu. Dia selalu mencoba memainkan suatu pemikiran agar bagaimana kehidupan yang dia capai ataupun keinginan yang dia capai itu bisa stabil, bisa berhasil. Seperti itu ya. Karena saya kalau menangkap sih orang ini apa ya, ketika ingin adanya suatu kerezekian ataupun suatu keberhasilan, di sini memang disarankan ya harus selalu menggunakan ide-ide kreatif gitu. Harus menggunakan ide-ide kreatif di sini sobat. Jadi bukan hanya apa ya, bukan hanya kita menggunakan otot ataupun menggunakan tenaga saja gitu loh. Nah, tetapi orang ini bisa dikatakan akan bisa mendapatkan suatu peluang rezeki yang luar biasa ketika dia mampu menggunakan secara pemikiran, munculkan ide-ide kreatif seperti yang saya katakan tadi, ya bukan hanya sekedar kita menggunakan tenaga ataupun otot saja, tapi menggunakan kecerdasan berpikir. Nah, orang ini akan mendapatkan suatu peluang rezeki yang sangat bagus ya. Terus untuk clue yang keenam, di sini bisa dikatakan ada 10 sobat ya, ada 10 cup. Ini kalau saya tangkap dari energi orang ini bisa dikatakan orang ini apa ya, adanya suatu semangat yang tinggi ya dan adanya suatu keceriaan gitu loh. Maksud saya itu dia itu apa ya, selalu berkeinginan gitu loh sahabat. Kalau saya tangkap secara energi
dia selalu mempunyai keinginan ataupun mempunyai cita-cita ya. Ketika mungkin apa ya, ketika mungkin dia dalam kehidupannya itu enak ya, tidak terlalu kesulitan, tidak terlalu sengsara. Mungkin dia ini akan mempunyai sifat akan berbagi sobat gitu loh. Akan menyenangkan, terutama dia menyenangkan di keluarganya sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi dia tipikalnya orang yang selalu ingin menyenangkan orang ya. Terutama ya di dalam lingkup keluarganya sendiri. Artinya dia mau berbagi gitu loh. Dan juga mempunyai semangat yang tinggi. Ketika dia mempunyai apa ya, pandangan ke depannya bagus, dia selalu ingin mengejar gitu loh. Kan biasanya ada seseorang itu hanya berangan-angan tetapi enggan untuk mengejar gitu loh ya. Kalau orang ini ketika dia mempunyai angan-angan, dia selalu ingin berjuang dan ingin mencapai apa yang menjadi tujuan. Kira-kira seperti itu sobat ya. Ya sekarang saya akan membacakan ya untuk clue yang pertama ataupun clue yang ke-1 dan clue yang kedua. Dan saya bacakan ini wetonnya apa yang akan diincar sebuah rezeki ya. Karena semalam sudah saya catat sobat di sini ya. Ini yang diuntungkan ya untuk clue yang clue yang pertama sama clue yang kedua di sini muncul Senen Pahing sama Sabtu Wage ya. Sekali lagi yang diuntungkan di clue yang pertama sama clue yang kedua yang punya weton Senen Pahing sama Sabtu Wage ya. Ini kalau saya lihat ya secara hitungan ataupun bisa dikatakan menurut Primbon juga ya. Ini biasanya jatuh pada lakuning bulan sobat ya. Sekali lagi ini jatuh pada lakuning bulan ya. Nah, seperti itu ya. Apa yang dimaksud lakuning bulan? Lakuning bulan itu bisa diartikan gini ya. Orang ini selalu bisa memberikan suatu penerangan buat orang lain sobat. Selalu bisa biarpun dia dalam keadaan susah ya ataupun di dalam suatu keprihatinan, dia selalu bisa memberikan suatu sinar sama orang lain. Artinya suatu sinar itu selalu bisa memberikan suatu pencerahan lah. Meskipun dia dalam keadaan terdesak ataupun memang diuji ya dengan kondisi yang sulit. Nah, kan seperti itu. Biasanya kan ketika kita sendiri pun diuji yang sulit, kita itu ya enggan ataupun kesulitan juga untuk memberikan suatu saran sama orang lain karena kita sendiri pun kesulitan. Nah, tetapi beda sama orang ini ya. Karena saya sudah menghitung ya baik secara terawangan ataupun secara pengertian di dalam primbon itu dia munculnya itu masuk di lakuning bulan gitu loh. Hitungannya seperti itu ya. Makanya saya tidak menjabarkan terlalu saya tidak menjabarkan terlalu dalam nanti panjang waktunya. Yang jelas jatuh ke lakuning bulan yaitu bisa menerangi seseorang, artinya bisa memberi pencerahan. Nah, ini yang akan diuntungkan ya, yang akan diincar di selama di bulan Suro sampai batas pertengahan bulan Asyuro. Insya Allah di sini akan menemukan dihantam suatu rezeki besar juga. Kalau yang di clue yang kedua ya, ini yang diuntungkan ada weton Rabu Kliwon sama Kamis Pon sobat ya. Di sini ya. Sekali lagi Rabu Pon sama Kamis Kliwon ya di sini. Jadi clue yang kedua ketiga Rabu Pon sama Rabu Kliwon sama Rabu Kliwon sama Kamis Pon ya. Sekali lagi Rabu Kliwon sama Kamis Pon. Ini dihantam suatu, kalau pengertian dalam satu primbon dia bisa dikatakan jatuh pada lakuning matahari sobat ya. Sekali lagi dia jatuh pada lakuning matahari. Apa yang dimaksud dengan lakuning matahari? Bisa dikatakan dia punya dia punya semangat hidup yang tinggi gitu loh. Dia punya semangat hidup yang tinggi dan juga istilahnya itu pandai bersosialisasi lah ya. Sekali lagi pandai bersosialisasi sama orang-orang terdekatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini benar-benar diuntungkan dan juga akan dihantam suatu ataupun diincar suatu kerezekian ya. Ini sangat diuntungkan ya. Terus di clue yang terakhir ya. Terus di clue yang terakhir di sini yang diuntungkan Rabu Wage sama Jumat Legi ya. Sekali lagi Rabu Wage sama Jumat Legi. Ini clue yang kelima sama clue yang keenam. Itu yang akan diincar sebuah kerezekian yang besar ya. Gitu loh. Dan dia masuk
lakuning bunga ya. Dia termasuk menurut hitungan dia jatuhnya pada lakuning bunga ataupun kembang ya. Bahasa Jawanya bunga kan kembang. Nah, ini kalau saya lihat ya bisa dikatakan itu banyak disukai orang dia gitu loh. Banyak disukai teman ya, sahabat kira-kira seperti itu. Dan mudah berkawan ya orang ini yang masuk ke lakuning kembang. Jadi selalu istilahnya itu suatu kerezekian ataupun selalu keberkahan itu biasanya itu dia dapatkan ya melalui pertemanan, melalui sahabat, melalui keluarga kira-kira seperti itu. Jadi disitulah nanti banyak suatu keberkahan selama dia ya istilahnya itu selalu ingin bersosialisasi sama yang lain. Nah, kan seperti itu ya. Beda lagi ketika kita di rumah saja ya, maka sedikit keuntungan yang didapatkan. Memang weton yang sudah saya sebutkan ya seperti Rabu Wage sama Jumat Wage ini biasanya ketika ingin suatu keberkahan yang lebih besar lagi ya bisa dikatakan harus memperbesar sobat, harus memperbesar ataupun memperluas istilahnya itu jaringan pertemanan. Nah, disitulah nanti akan adanya suatu keberkahan yang lebih besar lagi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kalau sekali lagi kalau di yang nomor nomor 2 ya, maaf nomor 3 sama nomor 4 ini perlunya biasanya orang ini saya tambahin ya biasanya rela berkorban sih ya. Sekali lagi ini clue yang nomor 3 sama 4 ini orangnya rela berkorban gitu loh. Nggak peduli dia yang susah, yang penting orang lain senang, makanya dia mendapatkan suatu hukum imbal balik juga akhirnya. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Oke sobat ya, karena memang memang sudah saya hitung ya semalam itu ya. Memang ada hitungan tersendiri, ibaratnya saya tarik yang sesuai ya, yang cocok ketika sudah memasuki bulan Asyura. Weton-weton mana saja, neptu mana saja yang itu bisa bisa diincar rezeki intinya ya. Intinya bisa diincar rezeki, bisa dihantam suatu rezeki yang besar. Insya Allah ya, weton yang sudah saya sebutkan sekali lagi selama awal suro ya, bisa dikatakan satu suro sampai pertengahan suro. Ini akan selalu dilancarkan sebuah rezeki dan selalu dikejar rezeki ya. Memang bisa dikatakan ada suatu tirakat yang memang saya sengaja ya, saya untuk mencari petunjuk, makanya saya tarik suatu neptu ya, hitungan tanggal lahir ya, kira-kira seperti itu, hari lahir, dan ibaratnya itu secara kesimpulan lah ya, yang sudah saya sampaikan ini sudah kesimpulannya gitu loh. Kalau saya jabarkan satu persatu nanti panjang sekali gitu loh, karena memang ada metode khusus yang memang memang harus adanya suatu secara tulisan gitu loh. Nah, adanya suatu hitungan ya, kan tidak mungkin saya menghafalkan di luar kepala karena memang sangat banyak sekali ya, seperti itu ya. Oke sobat ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, semoga menjadi keberkahan tersendiri buat kalian. Selamat yang wetonnya sudah yang sudah saya sebutkan ya, sekali lagi bisa membuat keberkahan tersendiri, yaitu menyambut bulan Syuro ataupun 1 Muharram ataupun tahun baru Hijriah. Kan kira-kira seperti itu ya. Bisa dikatakan ya ini mungkin pestanya bagi weton yang sudah saya sebutkan. Nah, ya, nggak tahu ya istilahnya ketika mungkin spiritual lain ataupun channel lain mengatakan beda weton, ya itu kan nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Nah, kalau menurut saya ya barusan sudah saya sebutkan. Nah, makanya saya selalu mengatakan saya membuat channel Ruang Batin ini bertujuan agar bisa membantu kalian semua, sahabat saya semua ya, untuk memberikan suatu informasi-informasi yang sangat penting, yang sangat berguna dan manfaat ya. Jadi kalian melihat ataupun menonton di channel saya itu tidak sia-sia, tidak membuang kuota. Nah, ya, seperti itu ya. Oke, sobat ya, mungkin itu dulu karena bisa dikatakan habis ini saya juga ada suatu panggilan ya di luar kota, adanya suatu penetralan ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya, singkat saja. Oke, sekali lagi apapun itu ya semoga manfaat. Tetap semangat. Saya Dani Kasyaf. Mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.